dimatikan, maka tidak seluruh komponen mati kecuali komponen yang terhubung dengan saklar yang dimatikan. Contohnya lampu. Selain itu, apabila terdapat salah satu cabang atau komponen listrik yang rusak atau terputus, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat cabang lainnya yang bisa dialiri arus listrik dan komponen yang tidak rusak tersebut masih memiliki hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Di setiap kelebihan pasti mempunyai kekurangan dari rangkaian paralel adalah untuk menyusun seluruh rangkaian diperlukan banyak kabel atau penghantar listrik. Berbeda dengan rangkaian seri. Rangkaian seri tidak memerlukan kabel yang banyak untuk menghubungkan arus listrik. Rumus rangkaian paralel. Arus listrik yang masuk harus sama dengan arus keluar, sehingga pada rangkaian paralel besarnya arus beluk ke cabang sama dengan besar arus setelah keluar dari cabang. I masuk sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah titik-titik tambah IN. Rumus untuk mencari hambatan total pada rangkaian paralel adalah sebagai berikut. I per RP sama dengan I per R1 tambah I per R2 tambah titik-titik. Keterangannya adalah RP adalah hambatan total rangkaian seri. Satuannya adalah ohm. R1 adalah hambatan satu atau hambatan yang pertama. R2 sama dengan hambatan 2 atau satuannya ohm. Rumus rangkaian paralel. Rumus hambatan listrik paralel. Cara sederhana lain untuk menghubungkan hambatan adalah seperti ini. Pada rangkaian paralel, arus total I yang meninggalkan baterai terbagi menjadi 3 cabang. Karena muatan listrik tetap, arus yang masuk ke dalam titik cabang harus sama dengan arus yang keluar dari titik cabang. Dengan demikian, I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ketika hambatan terhubung paralel, masing-masing mengalami tegangan yang sama. Dengan demikian, tegangan sumber diberikan pada setiap hambatan. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Rumus rangkaian paralel. Untuk mengetahui hambatan pengganti pada rangkaian paralel, maka rumusnya seperti ini. Contoh soal hambatan listrik atau resistor paralel. Beberapa arus yang mengalir dari baterai yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jika voltase 12 volt dan seluruh resistor adalah identik sebesar 50 ohm, tentukan I total, I1 dan I2. Diketahui R1 dan R2 50 ohm diketahui dari karena seluruh resistor adalah identik sebesar 50 ohm. V sama dengan 12,0 volt. Ditanya I total sama dengan I1 dan I2 sama dengan, kita masukkan rumusnya 1 per R paralel sama dengan 1 per 50 tambah 1 per 50. 50 dari seluruh resistor R1 dan R2. 1 per R paralel sama dengan 2 per 50. Hasil dari 1 per 50 tambah 1 per 50. R paralel sama dengan, karena ini kita pindah ruasin jadinya kayak dibalik, jadinya 50 per 2 sama dengan 25. R total sama dengan R3 tambah R paralel. Kita masukkan R total sama dengan 50 tambah 25. 50 dari resistor 3 yang ketiga tambah R paralel sama dengan 75. Kita masukkan hukum ohm. I sama dengan V per R. I sama dengan V nya 12 per R total. R totalnya 75 sama dengan I sama dengan 0,16.
Karena R1 dan R2 adalah sama, maka arus akan terbagi merata, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan 0,08 ampere. 0,08 dari 0,16 dibagi 2, karena R1 dan R2 sama, jadi 0,08 ampere. Soal kedua, 3 buah hambatan identik dirangkai secara paralel. Jika nilai hambatan totalnya 0,75 ohm, tentukan besarnya masing-masing hambatan. Diketahui R totalnya adalah 0,75 ohm. Ditanya, tentukan besarnya masing-masing hambatan. Yang ditanya berarti R1, R2, dan R3. Jawab, kita masukkan rumusnya. 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita masukkan 1 per R totalnya 0,75 sama dengan 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R, karena R-nya belum diketahui. 1 per 0,75 sama dengan 3 hasil dari 1 tambah 1 tambah 1, 3 per R. Lalu kita pindah ruas, R total sama dengan 2,25 ohm. Jadi besar masing-masing hambatan adalah 2,25 ohm. Lanjut ke materi rangkaian campuran. Apa itu rangkaian campuran? Pada umumnya secara karakteristik, rangkaian listrik itu ada 2 macam, yaitu rangkaian seri dan paralel, yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Akan tetapi, ada satu lagi bentuk rangkaian listrik yang biasa disebut rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Contoh rangkaian campuran yang dapat dihubungkan dengan rangkaian paralel adalah kendaraan bermotor yang sebagian besar komponennya terdapat beban listrik yang lebih banyak dari rangkaian seri. Masing-masing dari rangkaian tersebut dapat dihubungkan atau diputuskan tanpa mempengaruhi rangkaian yang lain. Rangkaian seri dan rangkaian paralel adalah 2 jenis rangkaian yang digunakan untuk menghubungkan satu atau lebih komponen listrik menjadi satu kesatuan rangkaian. Penggabungan kedua rangkaian ini disebut dengan rangkaian campuran. Rumus dan contoh rangkaian campuran. Rumus rangkaian campur. Rumusnya ini. Kemudian contoh rangkaian campuran. Baterai dirangkai secara seri, sedangkan saklar dan lampu adalah rangkaian paralel. Rubbama hadza kullu ma yumkinuni qauli. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menyampaikan materi. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang telah saya sampaikan tadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.